Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhawat, hadirin wal hadirat, hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah atas nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk sama-sama di dalam majelis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kembali pembahasan tentang suatu hadis yang telah dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ketika Nabi memerintahkan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah, tinggalkanlah 7 perkara yang membinasakan. 4 perkara yang membinasakan telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Maka pada malam hari ini kita masuk pada yang membinasakan atau perkara yang membinasakan yang kelima, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah ini. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Ini diantara perkara yang membinasakan seorang hamba di dunia maupun di akhirat, ketika dia berani untuk memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Karena jamaah sekalian, memakan harta seorang muslim yang lainnya dengan cara yang zalim itu sudah merupakan dosa dari dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan jangan sekali-kali kalian memakan harta benda di antara kalian dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil di sini masuk semua
bentuk-bentuk mengambil harta orang lain yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, termasuk di dalamnya adalah merampas, menipu dengan cara riba, na'am, dan yang lain sebagainya. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, maka bagaimana lagi ketika yang diambil, yang dirampas, yang ditipu itu adalah anak-anak yatim, yang seharusnya mereka adalah orang-orang yang harus kita muliakan dan sama-sama kita jaga hak-hak mereka. Karena anak yatim, sebagaimana yang disebutkan di dalam syariat, mereka masuk dalam kategori ad-du'afa, orang-orang lemah yang harus dikuatkan. Nah, yang harus dikuatkan. Maka dari itu di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk senantiasa menyantuni anak-anak yatim dan tidak menghardik mereka. Nah, tidak melakukan hardikan terhadap anak-anak yatim. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan orang-orang yang selalu berbuat zalim terhadap anak-anak yatim. Itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tidakkah kalian memperhatikan orang-orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan dia tidak memberikan motivasi, anjuran kepada orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Al-yatim dan orang-orang miskin itu masuk dalam kategori ad-du'afa di dalam agama kita yang harus kita kuatkan dan kita topang kehidupannya. Bukan justru dirampas haknya, bukan justru diambil harta bendanya ketika mereka memiliki harta benda. Ya. Karena mereka adalah anak-anak yang masih yatim. Karena dalam istilah syariat kita, al-yatim itu adalah man mata waliduhu qabla sinnil bulugh, orang-orang yang meninggal ayahnya sebelum mencapai usia balik. Itu definisi yatim. Ya, orang-orang yang meninggal ayahnya, keluar daripadanya orang-orang yang meninggal ibunya. Jelas? Orang yang meninggal ibunya bukan yatim dalam istilah syariat kita. Kenapa? Karena ayahnya masih hidup. Orang yang bisa menopang kehidupannya itu masih hidup. Ya. Keluar pula daripadanya orang-orang yang bercerai ayah dan ibunya, sementara ayahnya masih hidup, maka dia masih tanggungan daripada ayahnya, bukan anak yatim. Tapi anak yatim itu adalah man mata waliduhu, siapa yang meninggal ayahnya. Ya. Kemudian qabla sinnil bulugh, sebelum dia mencapai usia balik, keluar daripadanya orang-orang yang meninggal ayahnya
sementara usianya sudah dalam usia balik, bukan lagi anak yatim. Karena biasa kita dengarkan orang mengatakan, saya juga yatim, perlu dapat santunan. Berapa umurnya? 35 tahun. Ini bukan yatim. Nanti akan ada yatim umur 60 tahun kalau seperti itu. Jadi yatim itu sebelum umurnya mencapai umur balik. Kapan dia sudah balik bukan lagi yatim. Kenapa? Karena ketika dia sudah balik, di situ umur seseorang sudah bisa berusaha dan menopang kehidupannya sendiri. Terutama ketika dia adalah seorang lelaki. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang masuk dalam kategori ini? Orang yang meninggal ayahnya sebelum mencapai usia balik, maka dia adalah anak yatim. Apakah dia laki-laki maupun wanita, sama saja. Semuanya adalah anak yatim yang harus ditopang kehidupannya dan kita muliakan. Dan tidak dapat dipungkiri jamaah sekalian bahwa sebahagian anak yatim mereka punya harta. Tidak semua anak yatim itu apa? Tidak semua anak yatim itu miskin. Jelas ya? Kenapa? Karena mungkin saja dia ditinggalkan oleh ayahnya dalam keadaan ayahnya itu punya warisan yang banyak. Ya. Yang ditinggalkan untuk anaknya. Nah, ketika dia punya warisan yang banyak yang bisa menopang kehidupannya, apakah dia dianggap bukan orang yang lemah? Tetap dianggap ad-du'afa, orang-orang lemah. Tapi tidak tergolong dalam kategori anak yatim yang miskin. Begitu ya? Walaupun keumuman anak yatim itu miskin. Nah, anak-anak yatim yang memiliki harta benda inilah, ini tidak boleh diganggu harta bendanya. Tidak boleh diambil dengan cara yang zalim. Kenapa? Dimasukkan oleh Nabi ke dalam salah satu dari 7 perkara yang membinasakan. Aklu malil yatim, memakan harta benda anak yatim. Nah, dan berapa banyak Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam Al-Qur'an tentang perkara ini jamaah sekalian. Ya. Dalam surah Al-Isra misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Dan jangan sekali-kali kalian mendekati harta anak yatim. Maksudnya mengambilnya, mempergunakannya, memanfaatkannya, ya, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Ini disebutkan oleh para ulama bahwa seorang yang menanggung hidup anak yatim, itu diperbolehkan baginya untuk mengambil harta anak yatim itu dengan cara yang terbaik. Ketika apa? Ketika dia sendiri kehidupannya itu berada dalam kesulitan. Ada anak yatim yang dia pelihara, sementara dia sendiri dalam kesulitan. Tapi anak yatim yang dipelihara ini punya harta, maka boleh dia manfaatkan harta itu sesuai, tapi dengan syarat apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Bagaimana itu dengan cara yang terbaik? Dia gunakan harta benda anak yatim itu sesuai dengan kebutuhan anak yatim itu saja, atau kebutuhan dia dan anak yatim itu saja. Tidak lebih daripada itu. Kapan lebih daripada itu, maka masuk dalam bentuk perkara zalim terhadap anak yatim. Jelas ya? Nah, kemudian jamaah sekalian, ketika dia menopang kehidupan, menanggung kehidupan seorang anak yatim yang memiliki harta, maka kewajiban baginya untuk menyerahkan seluruh harta benda anak yatim itu ketika anak ini sudah dianggap mencapai usia sudah mampu mengatur hartanya.
Iya. Sudah mampu mengatur hartanya sendiri, wajib untuk diberikan semuanya. Tidak ada yang ditahan, tidak ada yang dipotong sekian persen misalnya. Nah, karena itu adalah bentuk kezaliman dan masuk dalam kategori apa? Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan jangan sekali-kali kalian memakan harta kalian ke harta mereka, yakni dicampurkan hartanya antara harta dia dengan harta anak yatim, sehingga apa? Sehingga dia bisa memakan harta anak yatim tanpa ada apa? Tanpa ada batasan. Maka itu adalah merupakan dosa yang sangat besar yang harus dia tanggung. Sehingga jemaah sekalian, wajib baginya untuk memisahkan, ini harta anak yatim yang dia pelihara dan ini harta dia. Seandainya pun dia tidak punya harta, boleh dia ambil sedikit sesuai dengan kebutuhan dia dan anak yatim itu saja, tidak lebih daripada itu. Nah, bisa dipahami ikhwan? Baik, siapa yang melebihi daripada itu masuk dalam ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara ancamannya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Itulah tadi, dengan cara yang zalim artinya apa? Dia berlebihan di dalam mempergunakan harta anak yatim. Atau dia punya harta sendiri yang mencukupi, tapi dia pakai harta anak yatim. Nah, atau anak yatim ini sudah mencapai umur yang dia sudah bisa mengatur hartanya sendiri, tidak diberikan. Atau sebahagiannya tidak diberikan. Ini semuanya masuk dalam bentuk memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Kata Allah, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, pada hakikatnya dia telah memakan api neraka ke dalam perut-perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan pasti satu saat dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Neraka sa'ir, ancaman orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap anak-anak yatim di dalam harta benda mereka. Dan Allah katakan dia memasukkan hakikatnya, apa yang dia makan dari harta anak yatim itu, hakikatnya itu adalah api neraka yang dia masukkan ke dalam perut-perut mereka. Dan datang dalam satu riwayat, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardawai dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu yaumal qiyamati al-qaumu min quburihim ta'ajjaja afwahuhum nara." Akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, kata beliau, kaum, jadi bukan satu dua orang, tapi kaum. Berarti banyak pelakunya ini seperti ini Ada kaum pada hari kiamat akan dibangkitkan keluar dari kuburan mereka dalam keadaan ada api di dalam di rongga mulut mereka yang meluap-luap. Ada api yang menyala-nyala di rongga mulut mereka. Qila ya Rasulullah, manhum? Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Mengerikan. Bangkit dari kubur sudah
Ya, ada api di dalam rongga mulut mereka. Siapa mereka wahai Rasulullah? Qal, Nabi bersabda, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Ingat jamaah sekalian, menjadi kafilul yatim, ya, menjadi orang-orang yang menopang kehidupan anak yatim, memelihara anak yatim, ya, mendidik dan membesarkan mereka, itu adalah amalan luar biasa di hadapan Allah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi kahataini yaumal qiyamah. Saya dan orang-orang yang menanggung kehidupan anak yatim akan hidup berdampingan seperti ini. Nabi mengangkat, ya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Akan jarak saya dengannya nanti pada hari kiamat di dalam surga seperti ini, kata Nabi. Orang-orang yang menjadi kafilul yatim, bersamaan dengan besarnya keutamaannya, seorang kafilul yatim harus berhati-hati dari bahayanya pula. Karena godaannya besar. Terutama ketika yatim yang dia pelihara itu memiliki apa? Aset dari orang tuanya. Ada warisan dari orang tuanya. Naam. Terus bagaimana lagi dengan orang-orang yang justru memanfaatkan anak yatim sebagai sumber-sumber pendapatan untuk mengumpulkan harta benda, wal iyadzu billah. Iya. Dengan alasan membuat lembaga, ya, mengurus anak-anak yatim, tapi ternyata anak yatim ini hanya dijadikan sebagai pengemis misalnya, ya, atau anak yatim ini telah mendapatkan banyak sumbangan misalnya dari orang-orang, dan dia ditugaskan sebagai orang yang mengurusi anak yatim ini, tapi ternyata kebanyakan sumbangan ini untuk kesejahteraan dia dan keluarganya. Anak yatimnya tidak sejahtera. Yang sejahtera adalah apa? Yang punya lembaga. Subhanallah. Ingat, masuk dalam kategori memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Ancamannya, kata Allah, pada hakikatnya dia telah memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Al-Imam As-Suddi rahimahullah, salah seorang ulama ahli tafsir, ketika beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, yub'atsu akilu malil yatimi yaumal qiyamati wa lahabun nari yakhruju min fihi wa min masami'ihi wa anfihi wa 'ainaihi. Kata Suddi rahimahullah, orang-orang yang suka memakan harta anak yatim, tentunya dengan cara yang zalim, ya, nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan, walahabun nar yakhruju min fi, sementara ada luapan api neraka keluar dari mulutnya, belum masuk ke dalam neraka. Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, ya, ya, baru saja dibangkitkan sudah ada api di mulutnya. Kata Suddi, keluar dari mulutnya dan keluar dari kedua telinganya dan keluar dari kedua matanya, semuanya api. Fayarifuhu kullu man ra'ahu bi akli malil yatim. Kemudian kata beliau, sehingga setiap orang yang melihatnya langsung dikenal, oh ini tukang makan harta anak yatim ini. Ya, oh ini ketika di dunia pekerjaannya, ya, meminta sumbangan untuk anak yatim tapi dimakan sendiri. Anak yatim setiap hari makan Indomie, sementara Indo Bepa dia yang makan. Ya.
akilu malil yatim. Langsung dikenal, oh ini suka makan harta anak yatim. Nah, maka hendaklah setiap orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas yang mulia ini tidak memanfaatkan tugas itu untuk melakukan kezaliman terhadap anak yatim. Harus dia ingat bahwasanya anak yatim ini adalah anak-anak yang harus ditopang kehidupannya. Naam, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita semua faham bagaimana kisah antara Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Ketika keduanya melakukan perjalanan dan untuk menguji kesabaran dan ketabahan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di suatu perjalanannya, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Dia dapatkan ada tembok yang sudah hampir runtuh. Kemudian beliau bersama dengan Nabi Musa atau merintahkan Nabi Musa bantu untuk menegakkan kembali tembok itu, diperbaiki kembali. Yang menyebabkan Nabi Musa sendiri kembali bertanya-tanya, ada apa ini? Kata Nabi Musa, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Seandainya kamu mau, kamu bisa mengambil upah ini dari jerih payah kita membangun kembali tembok ini. Yang mana setelah itu Nabi Khidir alaihi salatu wassalam menjelaskan kenapa, apa rahasia, kenapa harus dibangun kembali tembok itu. Kata Nabi Khidir, wa tahtahu kanzul lahuma. Kata beliau, itu adalah tembok, yang di bawah tembok itu ada harta dua orang anak yatim. Wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tuanya itu adalah orang salih, tapi sudah meninggal. Dia pendam warisannya di mana? Di bawah tanah, di atasnya dibangun tembok. Nabi Khidir perbaiki temboknya. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah apa? Tembok itu ada perbendaharaan harta untuk dua anak yatim itu. Wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tuanya itu orang salih. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma. Dan Rabbmu ingin agar supaya kedua anak yatim ini sudah tumbuh dan berkembang mencapai usia balik. Kemudian fayukhrija, kemudian Allah akan mengeluarkan perbendaharaan harta keduanya itu. Coba lihat kedua anak yatim ini jamaah sekalian, dijaga langsung harta bendanya oleh Allah. Menunjukkan apa? Betapa mulianya, betapa terjaganya kehormatan harta-harta anak yatim ini. Allah yang jaga langsung, dan Allah ingin nanti anak ini mencapai usia balik, baru dikeluarkan perbendaharaan hartanya itu, baru dinampakkan oleh Allah bahwa di situ ada perbendaharaan harta keduanya. Ketika temboknya hampir rubuh, Allah wahyukan kepada siapa? Kepada dua nabinya untuk membangun kembali tembok itu. Bukan manusia biasa yang diperintahkan membangun tembok itu, tapi dua nabinya. Menunjukkan apa jemaah sekalian? Harta anak yatim itu benar-benar terjaga, benar-benar dihormati dan wajib untuk dijaga bersama, dan tidak boleh diambil dengan cara yang zalim. Jelas ya? Maka ikhwani fillah, seorang yang beriman itu senantiasa menjaga harta benda anak yatim. Tidak berani mengambilnya dengan cara yang zalim, dengan alasan apapun. Dengan alasan apapun. Baik, hadirin dan hadirat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
kita melangkah pada perkara yang membinasakan selanjutnya, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu perkara yang keenam. Perkara yang membinasakan yang keenam adalah at-tawalli yaumaz zahfi. Ya, wat-tawalli yaumaz zahfi. Dan ya, berlari dari medan pertempuran di hari ketika berkecamuknya pertempuran itu. Ini bagi orang-orang yang ikut dalam apa? Ya, bagi orang-orang yang ikut dalam jihad fi sabilillah. Ketika dia berada dalam jihad fi sabilillah, maka perkara yang diharamkan bagi mereka untuk berlari dari medan pertempuran apapun yang terjadi. Nah, sehingga jamaah sekalian, seorang muslim ketika dia berada dalam kondisi aman dan tentram, maka dia menempa ilmunya, keimanannya, akidahnya, ya, dan penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia berada dalam kondisi peperangan, maka dia berdiri bagaikan batu karang di tengah lautan, di tengah medan pertempuran, dan tidak akan mau mundur apapun yang terjadi. Kenapa? Karena ya, mereka merasa bahwa mereka itu orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika mereka menang, maka mendapatkan pahala dan kemuliaan besar dari Allah. Tapi ketika mereka terbunuh, maka itu adalah jalan pintas menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantang bagi orang-orang yang beriman itu untuk lari dari medan pertempuran. Adapun orang munafik, jamaah sekalian, kebalikannya. Kalau berada dalam kehidupan aman dan tentram, tidak ada pertempuran, berkuar-kuar, jihad, jihad, jihad. Ya. Tapi ketika mereka sudah berada dalam medan pertempuran, jarang di antara mereka yang kelihatan. Terlebih lagi ketika kaum muslimin sudah terdesak, mereka adalah orang yang pertama kali lari dari medan pertempuran. Tidak malu dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang mukmin yang benar-benar keimanannya, kalau tidak ada pertempuran, maka mereka menempa keimanannya dan keilmuannya dengan baik. Ya. Dan ibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara yang lain selain daripada jihad. Tapi ketika mereka ditetapkan oleh Allah berada di dalam kondisi perang, maka pantang untuk berlari dari medan pertempuran apapun yang terjadi. Jelas ya? Ya. Dan ketika kaum muslimin itu terdesak oleh musuh, naam, kemudian ada yang lari dari medan pertempuran, itu adalah kebinasaan untuk dirinya. Masuk dalam as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah apa? Lari dari medan pertempuran. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu. Nah, berarti ini dalam kondisi jihad difa'i, jihad membela diri, ya. Kamu dapatkan orang-orang kafir yang akan menyerangmu. Apa perintah Allah? Fala tuwalluhumul adbar. Maka jangan sekali-kali kalian
berbalik membelakangi mereka. Jangan. Artinya jangan lari. Dalam ayat yang lain Allah perintahkan, apabila kalian idza laqitum fi'atan, kalau kalian mendapatkan satu kelompok atau satu kaum yang akan memerangi kalian, fathbutu, maka tetapkan kaki-kaki kalian. Sudah waktunya untuk membuktikan. Ya. Tidak ada jalan untuk berlari ketika itu jamaah sekalian. Fathbutu, tinggal kokohkan diri kalian, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah mundur. Dan ini jamaah sekalian merupakan apa namanya? Merupakan keistimewaan orang-orang yang beriman sejak zaman dahulu sampai sekarang. Mereka tidak pernah mencari-cari masalah. Orang yang beriman tidak pernah mencari-cari jihad misalnya. Ya, ketika tidak ada jihad, tapi ketika ada jihad jangan pernah mundur. Itulah orang-orang yang beriman, ikhwani fillah. Ya. Maka kata Allah, "Fala tuwalluhumul adbar." Maka jangan sekali-kali kalian berpaling membelakangi mereka, musuh Allah. Wa may yuwallihim yawma idzin dubura, dan siapa saja yang membelakangi mereka di hari itu, di hari pertempuran itu, illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah, kecuali ada perkecualian, orang-orang yang terlambat mempersiapkan apa? Mempersiapkan persenjataannya, atau orang-orang yang mundur untuk mengatur siasat. Yeah. Atau dia berpindah dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain untuk mengelabui musuh. Yeah. Tidak mengapa. Jadi diperkecualikan, boleh mundur dalam kondisi seperti ini. Nah, karena ya seperti yang pernah terjadi ya dalam suatu peperangan, naam, kalau tidak salah di perang Mu'tah ya. Ketika itu yang memimpin adalah 3 orang sahabat Nabi yang telah ditunjuk oleh Nabi, Ja'far bin Abi Talib. Kata Nabi kalau dia meninggal maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Ya, kalau dia meninggal maka digantikan yang 3 orang sekaligus. Ternyata ketiga-tiganya ini gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi pasukan Romawi ketika itu. Nah, meninggal dan bendera perang telah jatuh ke tanah. Ketika bendera perang itu yang dipegang oleh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala an, ya, dipotong tangan kanan beliau, dia ambil tangan kiri pakai apa? Dipegang oleh siapa namanya? Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipotong tangan kanannya, jatuh benderanya, dia tangkap dengan tangan kirinya. Dipotong tangan kirinya, dia dekap dengan sisa-sisa tangannya, kemudian ditusuk dada beliau, baru beliau terjatuh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan berita gembira kepada keluarga Ja'far bin Abi Talib. Kata beliau, sungguh saya telah melihat Ja'far di dalam surga, walahu janahan, dia memiliki dua sayap yang dia gunakan terbang di dalam surga sesuai dengan kehendaknya. Nah, Abdullah bin Rawaha menggantikan seperti itu juga. Nah, kemudian apa yang terjadi jamaah sekalian? Kaum muslimin kacau balau. Maka ketika itu Khalid ibnul Walid radhiyallahu taala an, yang baru saja memeluk Islam dan belum ditunjuk sebagai panglima perang, ya, langsung mengambil alih karena melihat kondisi yang membahayakan, begitu ya. Ya, mengambil alih, kemudian memerintahkan pasukan untuk mundur. Mundur sebentar, kemudian beliau siasati, ditukar yang sayap kiri ke sayap kanan. Nah, kemudian setelah mereka beristirahat sejenak, maju lagi, sehingga para musuh ini menganggap bahwa kaum muslimin mendapatkan apa? Mendapatkan bala bantuan, karena yang dihadapi wajah-wajah baru lagi. Ya. Maka tidak mengapa mundur.
muncul dalam kondisi seperti ini. Jelas ya? Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Yang disebutkan dalam satu kisah, walaupun kisahnya diperselisihkan akan kesahihannya, pada pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Beliau mengutus pasukan untuk berhadapan dengan orang-orang kufar, pasukan besar. Nah, namun beliau sendiri tidak memimpin langsung pasukan tersebut. Suatu ketika di Madinah, ya, beliau sementara khutbah Jumat di atas mimbar. Tiba-tiba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala berteriak dari mimbar. Kata beliau, "Ya sariyatal jabal, ya sariyatal jabal, wahai sekalian, ya para pasukan, berlindunglah kalian ke gunung itu, berlindung kalian ke gunung itu." Orang-orang semuanya heran, ada apa ini? Ternyata ketika khutbah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau pasukannya yang sementara terdesak oleh musuh. Iya, terdesak oleh musuh. Maka beliau perintahkan untuk mundur, berlindung ke gunung. Dan atas pertolongan Allah, para pasukan yang ada di medan pertempuran, mereka mendengarkan instruksi langsung dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga kisah ini dimasukkan oleh sebagian ulama dalam karamatul auliya. Ya, karamah para wali. Di antaranya yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an tersebut. Baik, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kapan kalian bertemu dengan musuh yang akan menyerang kalian, ya. Yang penting jangan cari-cari musuh, begitu ya. Selama tidak cari-cari musuh kaum muslimin, tapi bertemu dengan musuh di medan pertempuran, fala tuwalluhumul adbar. Jangan kalian berpaling dari mereka. Harus berhadapan. Wa may yuwallihim yawma idzin dubura. Dan siapa yang memalingkan ya punggungnya di hari itu, illa mutaharrifan liqital, atau dia kecuali orang-orang yang itu tadi terlambat mempersiapkan perlengkapan perangnya, atau orang-orang yang mundur sejenak sebentar untuk maju kembali, ya. Kecuali itu yang tidak mendapatkan ancaman ini. Tapi orang yang berlari selain daripada yang diperkecualikan ini, apa ancamannya? Kata Allah, faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Sungguh, na'am, dia itu kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itu adalah tempat yang terjelek, ya, yang seburuk-buruk tempat yang ditempati oleh seseorang, yaitu neraka jahannam. Dari ayat ini jamaah sekalian jelas bagi kita ancaman keras bagi orang-orang yang berada di medan jihad, tapi kan ya jihad yang syar'i, ya, bukan jihad yang tidak syar'i. Kalau dia berada di dalam medan pertempuran, maka tidak diperbolehkan untuk mundur, lari, ya, kabur, ya, membiarkan kawan-kawannya, pasukan yang lain terkepung, kemudian dia lari menyelamatkan diri sendiri. Ini bukan sifat orang yang beriman. Jelas ya? Ya. Maka siapa yang melakukan itu, ancamannya yang pertama adalah faqad ba'a bi ghadabin minallah. Sungguh dia telah kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Allah murka dengan perbuatan yang seperti ini. Yang kedua, wa ma'wahu jahannam. Tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Tayyib. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap orang ya harus memperhatikan ini, bahwa ini adalah perkara yang membinasakan, yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada orang yang telah memutuskan dirinya untuk ikut dalam jihad, maka apapun yang terjadi, mereka tidak akan lari dari medan pertempuran tersebut. Jelas ya? Apa yang terjadi pada tragedi Uhud yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya,
membuktikan bahwasanya mereka adalah para kesatria Islam yang memperjuangkan agama ini dengan segenap kemampuan dan keberanian mereka. Subhanallah. Ya, tidak ada di antara mereka yang mundur dari medan Uhud kecuali orang-orang munafikin. Kalau orang munafik, Nabi SAW mempersiapkan 1000 orang pasukan keluar dari Madinah. Akan tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul telah melakukan provokasi terhadap sebahagian orang sehingga 300 orang pasukan yang dipersiapkan oleh Nabi itu mundur dari awal. Belum bertemu dengan orang-orang kufar, mereka sudah mundur. Itulah orang-orang munafikin. Ya, alasannya banyak sekali. Pokoknya cari-cari alasan saja, alasan bonyok. Alasannya mereka tidak setujulah dengan keputusan harus keluar dari benteng Madinah. Iya. Kita menunggu di dalam benteng saja. Sehingga mereka menarik diri sekitar 300 orang pasukan mundur. Nah, sehingga Nabi hanya membawa 700 orang pasukan menuju ke medan Uhud. Tapi 700 pasukan inilah jamaah sekalian, ya, mereka telah membuktikan keberanian mereka sampai sekitar 70 orang lebih di antara mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala an. Nah, mereka tidak akan mundur. Ya. Padahal disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa ketika perang berkecamuk dan kaum muslimin dipukul mundur, ya, akibat apa? Kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah turun dari Jabal Rumah, ya, dari bukit pemanah, masya Allah, di situ mengakibatkan kekalahan, tragedi yang sangat fatal, ya, kesalahan yang sangat fatal mereka lakukan karena menyelisihi instruksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dilihat ketika itu kaum muslimin benar-benar hancur. Ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu ditinggalkan oleh pasukan kaum muslimin. Hanya dilindungi oleh beberapa orang sahabat saja, segelintir sahabat saja yang masih tinggal di situ. Mus'ab bin Umair, yang pada akhirnya beliau juga dibunuh oleh Ibnu Qami'ah. Nah, yang tinggal siapa? Talha bin Ubaidillah, menjadikan punggungnya sebagai tameng, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari panah dan tombak-tombak orang-orang musyrikin. Sampai jari-jari Talha bin Ubaidillah ketika itu terputus, ya, karena melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an setelah perang Uhud beliau mengatakan, ya, yauma Uhud yaumu Talhah. Hari tragedi Uhud itu adalah harinya Talhah bin Ubaidillah. Nah, terdapat luka yang sangat banyak di tubuh beliau ketika itu karena melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tangan kanannya dia tetap mengayunkan pedangnya untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari serangan orang-orang musyrikin. Sementara tangan kirinya beliau menggandeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditarik sedikit demi sedikit naik ke Bukit Uhud agar Nabi aman dari apa? Dari serangan mereka. Yang ada di sisi Nabi hanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an yang berjuang dengan segenap tenaganya melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Keberanian mereka telah buktikan di hadapan baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang lari. Iya, ada yang mundur, tapi mereka tidak lari, tidak meninggalkan medan perang. Iya, mereka berlindung di balik Uhud, naam, untuk
menjaga diri mereka dari kebinasaan yang lebih besar. Akan tetapi jamaah sekalian, tidak ada yang kabur dari medan pertempuran itu. Itulah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, maka ikhwani fillah, ya, lari dari medan pertempuran itu adalah dosa dari dosa besar yang akan membinasakan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Tayyib, masuk pada yang terakhir dari perkara yang membinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Termasuk perkara yang membinasakan adalah qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Menuduh wanita-wanita suci, wanita-wanita yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya, dituduh sebagai wanita yang melakukan perzinahan. Ya, ini adalah apa? Perkara yang membinasakan. Kenapa jamaah sekalian? Ingat, pada pembahasan yang lalu kita telah menekankan bahwa di dalam agama kita, ya, itu benar-benar jaga 3 perkara. Apa itu? Darah, harta, dan kehormatan, ya, kaum muslimin. Darahnya tidak boleh ditumpahkan begitu saja tanpa hak. Hartanya tidak boleh diambil dengan cara yang batil. Demikian pula kehormatannya tidak boleh dilanggar. Nah, tidak boleh dilanggar. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga 3 perkara ini pada diri seorang muslim. Jelas ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan dia telah berla ilaha illallah, menegakkan salat, menunaikan zakat, terjaga dariku dima'ahum wa amwalahum, darah-darah mereka dan harta mereka. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terjaga dariku harta-harta mereka, darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Ya. Maka di antara yang wajib kita jaga dari seorang muslim dan muslimah itu adalah menjaga kehormatan mereka. Tidak dibenarkan untuk merusak kehormatan mereka dengan alasan apapun, sehingga menyebarkan tuduhan terhadap seorang wanita mukminah dia melakukan perzinahan sementara tidak ada bukti yang jelas, itu adalah perkara yang membinasakan. Haram seorang muslim melakukannya. Naam, dia katakan si fulanah telah melakukan zina. Ya. Kenapa seperti itu? Dia hanya melihat, oh, dia keluar malam sama seorang laki-laki. Begitu ya? Tidak ada apa? Tidak ada bukti yang jelas. Nah, maka itu adalah bentuk tuduhan. Iya. Itu adalah bentuk tuduhan. Kata para ulama, diantaranya Syekh bin Baz rahimahullah, masuk di dalamnya adalah kaum laki-laki yang dituduh berzina, sementara tidak benar. Terus kenapa dalam hadis ini yang disebutkan hanya wanita? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, karena yang paling banyak dituduh berzina itu perempuan. Kalau laki-laki jarang. Ada juga tapi jarang. Tapi kapan ada laki-laki yang dituduh seperti itu, hukumnya sama dengan wanita yang dituduh seperti itu. Bisa dipahami ya? Iya. Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yarmuna al-muhsanatil mu'minatil ghafilat, innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah.
Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang beriman, yang lalai, dituduh melakukan perzinahan, apa ancamannya? Kata Allah, lu'inu, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Terlaknat kehidupannya di dunia, terlaknat kehidupannya di dalam negeri akhirat nantinya. Maka dari itu jamaah sekalian, lisan seorang muslim wajib dia jaga, dan tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain. Iya. Dan dia wajib untuk berhati-hati dari menyebarkan aib seorang muslim, ya, terlebih lagi ketika itu dia adalah seorang yang beriman, yang selalu menjaga kehormatannya dan hanya menyebarkan berita prasangka-prasangka saja. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian berprasangka kepada orang, karena berprasangka kepada orang itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Kayaknya si Anu itu sudah selesai. Oh, si Anu zina, si Anu begini dan begini. Tidak ada bukti. Menyebarkan berita hoax. Ini bukan perkara yang sepele di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini menyangkut apa? Merusak kehormatan seorang muslim. Dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nur juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Ini hukuman di dunia. Kalau tadi dia dapatkan apa? Laknat dari Allah dunia dan akhirat. Kemudian kalau hukum Islam yang berlaku dalam satu negeri, ada orang yang melakukan tuduhan kepada orang melakukan perzinahan padahal tidak punya cukup bukti, maka hukumannya apa? Kata Allah, walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik yang menjaga kehormatan dirinya dituduh berzina, ya, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi. Ini harus ada 4 saksinya kalau menuduh, baru bisa diterima tuduhannya dalam peradilan Islam. Ya, ingat 4 orang saksi laki-laki, syuhada, 4 orang saksi laki-laki. Jadi kalau perempuan, ya, harus berapa? 8 orang. Ya. Dia punya saksi 4. Kalau dia tidak punya 4 orang saksi, apa kata Allah? Fadribuhum 80 jaldah. Cambuk dia 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan jangan sekali-kali kalian menerima persaksian mereka selama-lamanya. Dicambuk 80 kali cambukan, dia tidak boleh menjadi saksi dalam kasus-kasus apapun, tidak dipercaya lagi. Jelas ya? Ini hukum di dalam peradilan agama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Kehormatan seorang muslim dan muslimah itu benar-benar dijaga dalam Islam. Tidak boleh dilanggar. Ya, dan alhamdulillah di negeri kita, ya, ini juga ada aturan seperti ini, ya. Tidak boleh sembarang menuduh, ya, masuk dalam kategori apa? Pencemaran nama baik. Nah, kenapa? Karena kehormatan seorang muslim itu terjaga, jamaah sekalian. Ya, tidak boleh seorang itu sembarangan menuduh orang lain. Ya, maka hati-hati. Ya, sekedar menulis di dunia maya misalnya, kemudian menuduh seorang, mencurigai dan seterusnya, maka ingat ya, ini bukan perkara sepele. Kalau dia tidak mendapatkan hukuman, ya, dari pemerintah di dunia ini, dia tetap mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ada laknat dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang merusak kehormatan orang lain. Naam, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hati dalam segala tindak tanduk. Itu adalah perkara yang akan menyelamatkan seorang dunia dan akhirat, terutama kalau itu menyangkut kehormatan seseorang. Ya, maka ketika terjadi peristiwa hadithul ifk, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu hadithul ifk? Peristiwa dituduhnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Hukum ini ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ketika itu jamaah sekalian, ya, apa? Berita ini digembar-gemborkan oleh siapa? Oleh gembong orang Yahudi, orang apa? Orang munafik ketika itu, Abdullah bin Ubay bin Salul, bersama dengan antek-anteknya mau mencemarkan nama baik keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Aisyah tertinggal dari rombongan Nabi dan para sahabatnya di tengah padang pasir, karena beliau keluar apa? Pergi menunaikan hajatnya di tengah malam. Kemudian beliau tidak menyampaikan kepada para pengawal, sementara beliau itu berada di atas tandu. Ketika Nabi menginstruksikan untuk jalan, mereka semua jalan dan mengangkat tandunya, disangka Ummul Mukminin ada di dalam, padahal tidak ada. Karena ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha itu belum badannya belum menjadi gemuk, sehingga orang menyangka ada di dalam, karena ada isinya tidak ada isinya sama saja ya beratnya. Ternyata beliau tidak ada. Ketika Aisyah kembali, rombongan sudah pergi. Apa yang dilakukan Aisyah? Duduk di tempat itu menunggu. Berharap mungkin saja rombongan itu nanti menyadari bahwa beliau tidak ada di atas tandu, mereka akan kembali. Jadi dia tetap berada di tempatnya. Karena kelelahan menunggu, Aisyah tertidur di tempat itu. Dalam keadaan beliau membuka hijabnya, membuka cadarnya. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga tertinggal dari rombongan ketika itu, berjalan sendiri dari belakang, berkuda ya. Tiba di tempat Aisyah tidur. Apa yang terjadi? Beliau lihat Aisyah dan dia kenali ini Ummul Mukminin karena dia pernah melihatnya sebelum turun perintah apa? Wajibnya hijab. Maka ketika itu langsung bertasbih, subhanallah. Aisyah mendengarkan ada suara orang, beliau terbangun langsung menutup wajahnya. Nah, maka sahabat ini membawa beliau radhiyallahu taala anha di atas kudanya. Kemudian dia sendiri berjalan menuntun kuda tersebut, membawa sampai ke Madinah. Ketika peristiwa itu didengarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan seluruh antek-anteknya, langsung digoreng ini berita. Coba sekarang mungkin langsung dimasukkan di Facebook. Kesempatan untuk apa? Merusak kehormatan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung tersebar berita bahwa Aisyah telah berbuat mesum dengan sahabat itu. Sengaja sahabat ini tertinggal dan Aisyah juga sengaja turun dari tandu sehingga bisa berduaan. Coba lihat. Sampai sebahagian sahabat Nabi terpengaruh dengan berita ini, padahal mereka bukan apa? Bukan orang munafik. Tapi terpengaruh dengan berita ini. Karena memang kalau mau dilihat memang luar biasa tuduhan mereka itu. Nah, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu diam dan tidak mau berbicara kepada Aisyah. Sampai ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, Aisyah hanya bisa menangis. Naam, mengurung diri karena sudah tersebar. Kalau sekarang istilahnya sudah viral ya. Sampai turun di mana Allah Subhanahu wa taala mensucikan beliau. Mensucikan Aisyah dalam surah An-Nur itu. Kemudian Allah turunkan aturan ini, walladzina yarmunal muhsanatil, orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang suci melakukan perzinahan, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, fajliduhum thamanina jalda, cambuk mereka 80 kali cambukan. Dan jangan terima persaksiannya untuk selama-lamanya. Akhirnya apa? Ditegakkan hukum ini. Sebahagian sahabat Nabi, bukan orang munafik, dicambuk 80 kali cambukan. Nah, karena ya menebarkan berita tersebut dan merusak kehormatan kaum muslimin. Terlebih lagi yang dirusak kehormatannya adalah siapa? Keluarga Nabi. Merusak kehormatan keluarga Nabi artinya merusak kehormatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Maka bukan perkara yang sepele perkara ini jamaah sekalian, walaupun di zaman kita itu sudah dianggap sepele. Gampang sekali orang-orang untuk menyebarkan berita-berita yang tidak benar di zaman kita sekarang ini. Tayyib. Maka hendaknya setiap muslim bertakwa kepada Allah dan berhati-hati dalam setiap keadaan. Baik, sekira demikian jamaah sekalian apa yang bisa kita bahas di malam hari ini, dan alhamdulillah selesai pembahasan kita dari hadis Abu Hurairah, as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan yang wajib untuk kita hindari dan menjauh daripadanya, sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Demikianlah jemaah sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.